Halo sahabat Aksara, sehat walafiat tetap semangat, tetap jaga kesehatan karena memang COVID ini bikin kita ketakutan dan kebingungan. Cuman kita tetap harus fight, kita tetap harus kreatif. Nah, sekarang kita ketemu lagi di episode kedua, ngobrolin puisi via video sharing jadinya. Nah, untuk episode sekarang kita ada Bro Yosi Mahalawan, terus Bro Wisnu, dan Bro Reza. Jadi seperti yang kemarin kita sekarang juga ngobrolin yang ringan-ringan mengenai puisi, yang kita berbagi pengalaman, berbagi mungkin ilmu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita obrolin bermanfaat untuk kita semua. Untuk sekarang kita silakan Bro Yosi, silakan apa yang mau diobrolin ke kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman RPK semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga baik-baik. Amin. Amin ya. Ini cukup oke ya RPK ya. Di tengah kesulitan sekarang ini seperti yang Bang Ausi bilang, kita nggak bisa ketemu, akhirnya ada solusi seperti ini. Ini oke lah gitu ya. Jadi nggak putus gitu ya. Oke, langsung aja kayak Bang Helmi ya. Jadi gini, Bang Helmi, Bang Ardian, ada Bang Reza dan Bang Wisnu juga. Ini untuk sesi episode kedua ini obrolan puisi di RPK, saya pengen ngangkat soal antara puisi dengan peristiwa sosial. Ini sangat berkaitan erat gitu ya. Nah, sebelumnya saya mau bacain dulu gimana nih Bang Osi puisinya. Boleh, silakan. Mantap. Ini ada puisi judulnya Bubarnya Agama gitu ya. Ini puisi ini punya konteks keterkaitan peristiwa sosialnya dengan virus corona, penyebaran virus corona saat sekarang ini gitu. Nah, tapi saya mau memberi catatan bahwa puisi yang judulnya Bubarnya Agama ini itu adalah karya dari Said Muniruddin, ya, seorang penyair, seorang seniman dari Aceh. Nah, saya mau kasih pengantar dulu bahwa puisi ini sempat menjadi viral, tersebar di WA group, ya, media sosial lainnya, tapi atas nama Gus Mus atau Kiai Haji Mustafa Bisri. Mustafa Bisri. Itu tidak benar itu. Ternyata sudah diklarifikasi oleh Gus Mus sendiri, begitu juga anaknya juga melalui Twitter. Nanti silakan teman-teman browsing. Ini ada upaya pencatutan nama. Tidak hanya sekedar pencatutan nama, ternyata juga ada penambahan-penambahannya gitu loh. Ketika dicatut namanya, terus ditambahin lagi lirik-liriknya, lantas langsung disebar ke WA. Ya, ini sebagai warning buat kita aja ya, bahwa zaman sekarang ini begitu mudah sekali orang memanipulasi segala macam gitu ya. Oke, saya mau bacakan. Ini puisi ini menarik banget, Bang Osi, Bang Reza, Bang Wisnu, Bang Ardian juga. Siap. Bubarnya Agama gitu, oleh Said Muniruddin. Mekah sepi, Madinah sunyi, Ka'bah dipagari, jemaah bubar, Jumat batal, umroh di stop, haji tak pasti, lafaz azan berubah, salaman dihindari. Corona datang seolah-olah membawa pesan ritual itu rapuh. Ketika Corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan. Bukan di tembok Ka'bah, bukan di dalam masjid, bukan di mimbar khutbah, bukan dalam tawaf, bukan pada panggilan azan, bukan dalam salat jamaah, bukan dengan menjabat tangan, melainkan pada keterisolasianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang tersembunyi. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada syariat. Tuhan itu ada pada jalan keterputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama bahwa tak ada yang boleh tersisa.
kecuali Tuhan itu sendiri. Temukan Dia. Banda Aceh, 16 Maret 2020. Ini keren banget Bang Osi, Bang Reza, Bang Wisnu, dan Bang Ardian. Kayaknya udah pernah di-share ya? Belum ya? Di-share di RPK udah ya? Belum, Bang Yos? Kayaknya belum deh, belum. Belum. Yang ini belum. Belum ini. Yang ini belum ya. Karena waktu itu aku baca sih, itu ternyata masih yang aku bilang tadi, manipulasi. Masih asli? Itu. Masih belum, yang orinya belum keluar berarti. Iya. Jadi kemarin sebelum ada acara ini, aku browsing lagi, aku juga kaget. Wah gila, ternyata nama Gus Mus itu dicatut gitu ya. Nah ini sebuah tindakan yang kotor aku pikir ya, itu pencatutan nama betul. Itu. Gitu. Kasihan dong penyair yang berkreasi, menghasilkan karyanya gitu kan. Dan yang pastinya lagi, lebih kasihan adalah ketika puisi ini sampai dengan pencatutan dan segala macam dan penambahan lirik yang semakin melebar itu, ya kasihan para warganet jadi mendapat informasi yang sesat. Oke, kita balik lagi ke puisi ini. Puisi ini judulnya sekali lagi Bubarnya Agama, karya dari Said Muniruddin. Nanti silakan teman-teman RPK browsing aja Bubarnya Agama karya Said Muniruddin gitu. Di browsing aja. Jadi Bang Osi dan teman-teman sekalian, di sini sih ada peristiwa sosial itu jamak sekali, maksudnya sudah biasa sekali bahwa inilah peran dari seorang seniman atau lebih khususnya lagi kita penyair ya gitu ya, di mana sensitivitas dia bermain, di mana dia dekat dengan persoalan-persoalan sosial gitu loh. Jadi tapi dia punya cara untuk mengungkapkannya gitu loh. Nah, cara pengungkapannya ini yang akan saya bahas sebenarnya, Bang Osi. Bagaimana si penyair ini awalnya mengungkapkan pemandangan umum yang terjadi gitu loh. Dia bilang Makkah sepi, Madinah sunyi, Ka'bah ditutup, jamaah bubar, jamaah batal, umroh di stop, haji tak pasti, lafaz azan berubah, salaman dihindari. Itu pemandangan-pemandangan umum, pemandangan peristiwa sosial yang kita dapat dari pemberitaan. Nah, itu diserap oleh penyairnya. Akan tetapi, ketika itu semua dijabarkan, ini yang menarik. Ini menarik sekali. Ketika itu dijabarkan, di kalimat terakhir dia mengunci dengan kesimpulan dia. Artinya apa? Dia sudah masuk, dia memasukkan kesimpulan dia sendiri. Kesimpulannya apa? Corona datang seolah-olah membawa pesan ritual itu rapuh. Cukup dengan kata rapuh itu kuat sekali, Bang Osi, Bang Wisnu, Bang Ardian, itu rapuh. Jadi artinya di sini pesan sekali lagi pesan yang ingin disampaikan oleh si penyair ini sampai gitu loh. Dia tidak hanya menjabarkan pemandangan umum gitu loh. Kalau misalnya Makkah sepi, Madinah sepi, Madinah sunyi, Ka'bah dipagari, sholat berjamaah bubar, itu kita sudah tahu beritanya gitu. Tapi dari pemahaman peristiwa itu buat si penyair apa gitu loh. Mendramatisir sana ya. Gongnya di sini, jadi ini gregetnya luar biasa dan ketika dia sudah memasukkan unsur itulah fungsi seniman, fungsi penyair bahwa seniman, penyair dan seniman lain, seniman musik, dia berperan, berfungsi untuk memberikan sebuah pemikiran-pemikiran segar, memberikan wacana yang tidak dipikirkan oleh orang lain, sehingga dia menghadirkan kejutan-kejutan. Oh, bagi saya ini kejutan, begitu berani dia berbicara seperti itu gitu loh. Begitu dia bilang ritual itu ternyata rapuh. Iya. Ya. Pemahamannya itu ya. Sampai sini jangan negatif thinking dulu ya bahwa dia akan menceritakan sebuah agama, enggak. Tapi di bawahnya lagi kita baca bahwa Corona memurnikan agama bahwa tidak ada yang boleh tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Dan ada satu lagi yang menarik,
Tuhan itu ada pada jalan keterputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit. Itu dahsyat. Jadi racunnya di situ kayaknya Om Yos. Iya, apa? racunnya di situ. Racunnya di Racun. Tuhan itu loh. Racunnya. Bukan racun. Apa Maksudnya ya? ritual yang berjamaah Iya. beramai-ramai itu ternyata rapuh ketika corona datang. Pada akhirnya ya kita melakukan ibadah sendiri di rumah dan di situ menemukan kita lebih berdialog gitu loh. Aku rasa pemikirannya oke. Disinilah sekali lagi dia memasukkan dalam kalau sistematikanya dia paparkan pemandangan umum, baru dia masukkan penilaian dia terhadap sebuah peristiwa gitu loh. Jadi yang ingin saya katakan adalah ketika kita ingin menceritakan sebuah peristiwa, bukan soal aku cinta kamu, kamu cinta aku sayang kamu, enggak ya gitu di luar itu. Itu jangan terjebak. Nah ini, jangan terjebak pada pemandangan umumnya saja. Tetapi apa yang terjadi, apa yang kamu simpulkan gitu loh. Tentu di situ si seniman atau penyairnya harus melakukan pengendapan dulu dong gitu kan. Tarawih tidak ada gitu kan. Bahkan di Arab sana Mekah pun sepi, Madinah sunyi gitu kan. Jadi sampai sini baru segitu aja yang aku bisa jabarkan. Oke. Jadi yang saya tangkap mungkin kita memotret peristiwa, terus kita mengendapkan dan kemudian sensitivitas kita sebagai penyair itu yang kita gali lebih dalam gitu. Jadi kita memotretnya bukan cuma hitam putih, cuman dengan sensitivitas itu kita memasukkan rasa di karya kita tersebut gitu kira-kira ya. Gimana Bro Wisnu? Betul. Setuju Om Osi, setuju. Bro Wisnu gimana pendapatnya? Halo. Ya, silakan. Ya, gini. Kalau saya sih simpel aja. Maksudnya setiap orang itu punya rasa yang berbeda terhadap sebuah peristiwa. Oke. Orang bisa memotret dari mana saja peristiwanya, gitu ya. Contoh yang tadi puisi itu adalah potret tentang keadaan global dan ritual agama, gitu. Buat saya karya teman-teman yang ada di RPK tentang corona ini itu semuanya menarik. Semuanya menarik dilihat dari sudut pandang masing-masing orang dengan gaya bahasa masing-masing orang, seperti itu. Ya. Saya mencoba memotret COVID. Tadi saya baru lihat itu ada sekitar 5 puisi lah. Ada juga yang belum diposting. 1 waktu sebelum Ramadan tentang keadaan Kota Bogor. 2 setelah Ramadan. 4. 1 lagi itu saya memotret dari ceritanya itu seorang pendosa yang baru bertobat, tetapi tanda kutip di waktu yang salah gitu. Bertobat di waktu yang salah, artinya ketika dia bertobat mencoba untuk mau ikut kegiatan Ramadan, tiba-tiba semuanya sepi, seperti itulah kira-kira. Nah, bagaimana seorang bahkan peristiwa sosial seperti ini itu membuat, kalau saya lihat, banyak tokoh-tokoh yang bukan seorang seniman gitu, membuat puisi tentang corona, dan itu bagus sekali. Contoh yang pernah saya posting di timeline saya itu puisi dari seorang ketua umum PP Muhammadiyah, Bapak Haidar Nasir. Dia memotret dari sudut pandang
eh, petugas medis yang meninggal karena corona. Itu kan menarik gitu. Masing-masing orang punya sudut pandang masing-masing, punya gaya masing-masing, dan itu buat saya layak kita apresiasi. Kurang lebih seperti Oke. itu. Gimana Bro Yosi? Iya, makasih Wisnu. Sebenarnya apa yang diomongkan, apa yang dibicarakan, dipaparkan Wisnu itu benar. Tidak bisa disanggap bahwa masing-masing berdiri pada posisinya masing-masing dari sebuah peristiwa itu, gitu kan. Nah, yang saya maksud di sini adalah kita mencoba membongkar alur pikiran dari puisi yang judulnya Bubarnya Agama ini, gitu loh. Bagaimana ini menarik sekali untuk kita pelajari bahwa sistematika dia paparkan dulu pemandangan umumnya, lantas dikunci dengan kesimpulan dia yang begitu mengejutkan. Sangat kuat sekali dengan pemakaian kata rapuh. Artinya, kesimpulan itu adalah sebuah pemahaman si penyairnya terhadap sebuah peristiwa itu. Jadi gini, peristiwa itu pemandangan mata, pandangan umum di mana orang-orang sudah tahu, Bang Osi. Ya, Bang Wisnu. Orang udah tahu gitu loh. Tapi dari penyair itu apa pemikirannya gitu loh. Nah, itu yang membuat puisi ini menjadi greget gitu loh. Oke. Kalau menurut Reza gimana? Kalau menurut saya sih puisi yang tadi Bang Osi bacain itu ya tentang bubarnya agama, bubarnya apa? Bubarnya agama. Iya, bubarnya agama itu benar-benar membuat imajinasi kita ya sebagai orang awam yang cuma coret-coret belaka lah, coret-coret nggak inilah kurang apa ya, kurang menjiwai. Kalau buat saya pribadi sih kurang menjiwai banget buat puisi gitu. Itu tulisannya yang dibacain Bang Yos itu memang super banget ya, lebih greget lah. Tinggal kita menyimak di pikiran kita itu apa inti dasarnya puisi itu, apa yang diungkapkan sama pembuat puisi itu. Memang itu aja sih menurut saya sih ya. Jadi apa namanya? Kita yang menelaah sendiri aja, menelaah. Oh, artinya ini. Oh, penyampaiannya ini gitu aja sih. Kalau menurut jadi gini, sorry Bang Osi aku potong ya. Ya, silakan. Nah, jadi meluruskan lagi Reza. Jadi bahwa dari puisi ini jelas sekali sistematika berpikir si penyair. Betul. Mana dia paparkan umumnya dulu, baru dia masukkan di praktik itu, dia masukkan pemikiran dia, kesimpulan dia terhadap sebuah peristiwa. Nah, itulah rapuhnya ya kan, betapa rapuhnya. Itu kan kesimpulan dia. Kesimpulan dia itu berarti ada dalam pribadi dia, tidak ada dalam peristiwa itu. Sedangkan peristiwa itu kita tahu bahwa emang kita dapat berita bahwa Madinah jadi sepi, sholat tarawih ditiadakan. Cobalah kita menjadi si pencipta puisi itu gitu kan. Dibayangkanlah, kita lihatlah di Jakarta inilah misalnya kan PSBB ini bahwa tidak ada tarawih. Kan sesuai dengan puisi ini kan, tidak ada jamaah. Segala macam. Nah, itu pemandangan umum kalau semua sudah tahu gitu loh. Akan tetapi ketika dia sudah paparkan, di akhir dia kunci sekali lagi, corona datang seolah-olah membawa pesan ritual itu rapuh. Itu loh nilai. Nah, ini kalau dalam sorry ya Bang Osi bukan bermaksud berteori ya, tapi kita tidak akan lepas. Dalam sebuah karya ada unsur ekstrinsik dan intrinsik. Intrinsik itu di dalam penyair, di dalam seorang kreator. Diri penyair. Eksternal, ekstrinsik itu adalah peristiwa itu sendiri yang terjadi di luar dari penyair, gitu loh. Ini sudah dari puisi ini sudah menyatu, sudah terjadi perkawinan ekstrinsik dan intrinsiknya, gitu loh. Nah, gitu. Jadi kita jangan ketika kita menulis sebuah puisi yang berdasarkan pandangan mata kita, peristiwa yang ada di depan mata kita, ya
jangan terjebak hanya pada penggambaran peristiwanya aja. Kenapa? Itu akan terasa hambar. Karena orang-orang sudah tahu gitu loh. Ada baiknya kita endapkan, oh iya, ini gua paparkan ini, aku paparkan ini lagi. Oh iya. Jadi kesimpulan gue terhadap peristiwa ini apa? Nah itu sebenarnya yang ditunggu-tunggu dan itu yang akan menjadi nilai lebih dari sebuah karya gitu kira-kira Bang Os. Betul. Jadi sensitivitas penyair terus kepandaian, kepiawaian dia menangkap peristiwa itu memang betul itu akan berpengaruh terhadap karya puisinya. Tapi mungkin begini juga, Bro. Itu mungkin butuh jam terbang. Butuh pengalaman, betul. Karena mungkin sensitivitas itu pasti ada. Kita sebagai manusia pasti punya sensitivitas terhadap peristiwa dengan berbagai cara kita, dengan berbagai pandangan kita gitu. Tapi memang kalau kita kaitkan dengan puisi, saya merasa itu juga butuh pengalaman, butuh experience, butuh itu rasa itu kan harus diasah terus ya, diasah, digali. Jadi dapatlah itu gitu loh. Mungkin si penyair ini dia sudah sering kali menggali dan itu juga tergantung lingkungan sebenarnya. Kalau kita berada di satu lingkungan yang memang mau nggak mau kita terpaksa mengasah rasa kita akan lebih sensitif gitu loh. Tapi kita berada di lingkungan yang notabene tidak ada yang harus kita asah nih dari diri kita, itu kita tidak akan seperti itu cara kita memandang sesuatu. Jadi ini bagus. Ini berarti untuk teman-teman RPK, untuk member-member semua, kita memang masih belajar ya, kita saling belajar, kita saling sharing pengalaman. Jadi sensitivitas itu perlu untuk sebuah karya puisi. Itu untuk lebih memberikan roh. Jadi mungkin kalau puisi yang sensitivitasnya tidak terlalu dalam, rohnya mungkin tidak ini. Bukan berarti tidak bagus, karena puisi itu pasti bagus. Tidak ada puisi yang tidak bagus, karena puisi itu adalah ekspresi kita. Kita tidak bisa menjudge seseorang tentang ekspresinya dia, tentang apa yang unek-uneknya dia, karena itu hak dia gitu loh, menulis apapun hak dia. Cuman ini pengalaman bagi kita, bahwa sensitivitas itu akan memberikan roh yang lebih terhadap sebuah puisi. Itu mungkin kira-kira ya. Ya, dan satu lagi Bang Osi, ketika si penyair itu memberikan sebuah pendapatnya, pendapat yang berasal dari endapan pemikiran dia terhadap peristiwa itu, nah itu akan memberikan sosial edukasi bagi orang banyak yang membaca puisi itu. Nah itu yang positifnya gitu loh. Dia memberikan wacana baru. Kan tugas seorang seniman adalah dia memberikan sebuah pemikiran yang berbeda dengan orang umum gitu loh. Iya. Contohnya tadi, hal yang tadi itu bahwa ritual itu rapuh itu adalah pemikiran yang tidak mainstream. Dan seniman seringkali berada di posisi yang anti mainstream gitu loh. Ya toh? Gitu kan? Nah, gimana nih? Begitu tuh. Gimana? Wisnu gimana, Bro Wisnu? Kita kita saling berbagi pengalaman. Ya anggap aja ini bengkel ya, bengkel. Gitu. Cepat aja ya, para sahabat Aksara. Boleh ya, sebentar. Boleh, silakan Bro. Jadi dari bahasan yang awal diungkap satu puisi gitu ya, kembali ke soal rasa dan varian. Yang tadi harus dibacain itu hanyalah satu dari ratusan varian rasa akan terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Kejadian ini pada saat detik itu terjadi ternyata menyenggol sisi religius si penyair tadi. Ada yang bersenggolan dengan sisi humanismenya. Ada yang bersenggolan dengan sisi materinya. Ada yang bersenggolan dengan sisi kemarahannya. Jadi yang pada saat detik kejadian COVID itu ternyata yang tersentuh sama si penyair ini adalah sisi religiusnya dia. Dia ungkapkan dengan caranya dia. Jadi siapapun boleh menyikapi dengan sisi mana yang tersentuh sama dia.
Cuma tinggal dengan rasanya dia masing-masing. Di penyampaiannya itulah yang membedakan. Kalau dia punya referensi bagus, wawasan bagus, dia punya diksi yang super luar biasa, dia akan bisa menyampaikannya dengan tidak mainstream seperti yang kata Yosi. Mungkin orang yang wawasannya belum sampai referensinya sebanyak dia, mungkin jadi lebih terkesan baku gitu ya. Jadi gitulah. Jadi rasa yang udah bersenggolan sama kita ngungkapin. Makanya di sini kita sering sharing agar apa? Kita saling menginfluence dengan memberikan referensi, memperbanyak referensi, memperbanyak diksi kita, karena disitulah kita bisa kuat dalam berliterasi, dalam berkarya aksara. Disitulah kekuatan sesungguhnya bahwa kita harus gali sendiri nih referensi yang baik yang mana sih, diksi yang untuk menguatkan kita yang mana sih. Itu aja sih. Ya. Sip. Setuju. Setuju. Jadi di sini sebenarnya, sorry Bang Osi ya. Jadi kita di sini kita sajikan puisi bubarnya agama ini, kita bedah, kita ambil polanya untuk berikut. Bukan kita contoh, bukan kita plagiasi, tapi polanya ya. Seperti aku bilang tadi, dia paparkan dulu pemandangan umumnya 1, 2, 3, lantas dia masuk, dia gong, dia kunci, dia pukul kesadaran kita, pengetahuan kita dengan kesimpulan dia tadi. Corona datang seolah-olah membawa pesan ritual itu rapuh. Duk. Aku yang baca itu, waduh, gila ini. Kata rapuh itu kuat sekali gitu loh. Nah, jadi dengan pola seperti itu, seperti cetak kue katakanlah, kita bisa ambil buat teman-teman RPK semuanya, lantas kita praktekkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Tidak harus corona. Dengan style masing-masing juga gitu loh. Nah, ada pertanyaan misalnya, apakah harus peristiwa sosial, Bang Osi gitu? Enggak. Peristiwa sosial adalah peristiwa yang di mana kita tahu kan semuanya kan. Misalnya ada peristiwa corona ini atau peristiwa kebakaran di gedung apa gitu, kita tahu semuanya. Mungkin ada peristiwa yang sifatnya pribadi, yang gampang, peristiwa asmara yang kita alami, kan peristiwa kan. Misalnya, aku suka sama dia, aku dekati dia, aku cumbu dia gitu, aku PDKT, itu kan peristiwa. Nah, itu bisa dipakai. Jadi peristiwanya apa? Oh ya, gue dekat sama dia, terus dia menjauh terus ya, atau gue dekat sama dia, terus dia malah agresif, atau mungkin cinta gue nggak kesampaian gitu kan? Itu peristiwa. Bisa kita pakai pola bahwa kita paparkan kulit luarnya dulu, baru kita gali dalam di balik peristiwa ini apa sih rasa gue yang bisa gue simpulkan tentang percintaan ini gitu. Guys, 8 menit lagi closing, jadi silakan kalau masing-masing mau ambil kesimpulan ya, mohon maaf karena memang durasi waktunya kita. Oke. Silakan Bro Wisnu dulu. Oke. Agak sedikit menyimpang dari nggak apa-apa ya. Maksudnya ini saya mau menyambung dari sama Bro Osi tentang bagaimana orang menafsirkan sebuah peristiwa. Ini. Saya tertarik dengan dunia wayang. Ya, wayang. Dalam wayang Jawa itu ada satu peristiwa makrifatnya seorang Bima dengan Dewa Ruci. Ada Babat Bima Suci dan Dewa Ruci, gitu ya. Itu sebuah peristiwa yang secara ilmu makrifat itu begitu tinggi diciptakan oleh para empu dan Wali Songo pada waktu itu. Nah, dari beberapa puisi mengenai peristiwa ini, dari beberapa puisi yang penulis-penulis yang cukup terkenal, rata-rata itu menampilkan selalu ada sosok Bima dan sosok Dewa Ruci gitu, di dalam puisi-puisinya. Yang menarik justru ketika saya melihat bahwa puisi ini juga dibuat oleh Sapardi. Puisi ini tidak terlalu terkenal oleh penggemar fansnya Sapardi. Judulnya itu Telinga, dan tidak menyebut sama sekali itu nama Bima dan Dewa Ruci. Saya cukup terkejut ketika membaca puisi Sapardi mengenai Telinga ini. Bahkan di YouTube tidak ada satupun yang membacakannya. Artinya ini memang tidak terlalu terkenal.
kalau dia bukan penggemar wayang, kalau dia bukan orang Jawa, kalau dia bukan seorang yang tertarik dengan ilmu-ilmu makrifat misalnya, itu tidak akan tahu tentang bahwa puisi itu cerita tentang perjalanan Bima. Nah, buat saya artinya gaya bahasa, cara orang menampilkan rasa dan lain-lain itu benar-benar tergantung dari posisi, kondisi, dan rasa yang ada pada orang itu, termasuk ketika misalnya dia memotret Corona, Ramadan saat ini dan lain-lain itu. Begitulah. Oke. Sip. Kalau Reza apa? Singkat aja, singkat. Buat saya, buat closing ya, pokoknya kita terus berkarya deh, walaupun kita di rumah terus ya. Buat sahabat-sahabat RPK, kayaknya teruslah berkarya walau kita dikurung di rumah, nggak bisa kemana-mana. Kreatif ya. Tetap kreatif, pokoknya sukses terus buat RPK. Selamat berkarya aja. Silakan. Ya, singkat aja. Teman-teman sekalian, yang jelas kita sebagai penyair, saya berani bilang bahwa kita semua penyair, jangan malu-malu lah gitu loh. Urusan populer atau tidak populer itu belakangan gitu loh. Karena kita sudah melakukan pekerjaan penyair gitu kan. Nah, untuk ke depan lebih baik baiknya kita terus mengasah diri kita gitu. Dan dari contoh dari puisi ini dan tema kali ini yaitu puisi dan peristiwa, itu menjadi bahan kita untuk ke depan bahwa kita harus lebih sensitif terhadap peristiwa apa yang terjadi di lingkungan kita gitu. Dan itu kita jadi bisa sedikit bisa keluar dari kotak tema yang ya di luar masalah percintaan gitu. Jadi artinya ke depan makin lebih variatif gitu aja, Bang. Oke, sip. Betul. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Yosi, terima kasih Bro Wisnu, Reza. Diskusi kita kali ini asik banget, keren. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini, apa yang kita obrolin bisa menjadi sesuatu bagi para member kita gitu loh. Oke, stay healthy, stay safe. Kita tetap berkarya, kita tetap kreatif. Untuk episode kali ini, semoga semuanya bisa mendapatkan sesuatu dari apa kita obrolin. Semoga semuanya, dan yang pasti jaga kesehatan, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, siap. Dadah. Yuk, thank you, udah.